Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini saya akan coba menarasikan ulang atau coba membahas konten Kang Deddy berdasarkan sudut pandang seorang penonton yang tentunya mendukung langkah-langkah positif yang beliau lakukan. Pada saat Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyusuri jalanan di tengah rintik hujan yang membasahi jalanan kota Bandung. Ada satu pemandangan yang bikin hati siapapun bisa ikut terenyuh. Di antara kendaraan yang berlalu lalang dan udara yang mulai dingin, terlihat seorang kakek tua yang masih berdiri menjaga gerobak cendolnya. Bukan di bawah tenda mewah, bukan juga di tempat yang kering dan aman dari hujan, tapi di tepi jalan. Hanya ditemani jas hujan, plastik yang tipis dan gerobak yang ditutupi dengan plastik seadanya. Hujan membasahi kaki, angin menggigilkan tubuh, tapi semangatnya tak ikut surut. Mata yang sudah mulai keriput itu menatap ke jalan, menanti ada pembeli yang singgah. Tapi di tengah guyuran hujan seperti itu, harapan untuk mendapat pelanggan hanya bisa digantungkan di ujung doa. Sementara waktu terus berjalan, dan isi kotak kayu tempat menyimpan uang pun belum juga bertambah. Di dalam hati, mungkin si kakek hanya berharap dagangannya jangan sampai terbuang sia-sia. Karena dari situlah kehidupan di rumah dijalankan. Momen inilah yang langsung menarik perhatian Kang Deddy Mulyadi. Sosok pemimpin yang dikenal sering turun ke lapangan ini melihat langsung bagaimana si kakek tetap berusaha berdagang meskipun kondisi cuaca sedang tidak bersahabat. Langkah Kang Deddy pun terhenti. Wajahnya terlihat terdiam sejenak, mungkin karena hatinya ikut bicara. Seorang pemimpin yang benar tidak hanya menatap dari jauh, tapi harus bisa merasakan dari dekat. Si kakek kemudian diajak berbicara, bukan seperti seorang pejabat yang memanggil warga, tapi seperti anak yang mendengarkan cerita ayahnya. Obrolan itu pun mengalir hangat, tidak ada skrip, tidak ada rencana, hanya percakapan sederhana yang membuka fakta demi fakta tentang kehidupan yang penuh dengan keterbatasan dan tanggung jawab besar. Dari percakapan itu, diketahui bahwa hasil jualan cendol hari itu hanya mencapai Rp25.000. Jumlah yang tentu sangat jauh dari cukup. Apalagi jika dibandingkan dengan modal yang bisa mencapai Rp70.000 atau bahkan lebih. Dengan pendapatan sekecil itu, bisa dipastikan hari itu bukan hari untuk menghitung untung, melainkan untuk bertahan. Tapi tetap saja, perjuangan harus diteruskan. Karena di rumah ada tanggung jawab besar yang menunggu. Ada istri yang harus dijaga, anak yang belum punya pekerjaan tetap, dan cucu yang sudah yatim piatu. Semuanya bergantung pada satu-satunya tulang punggung yang masih berdiri di tepi jalan itu. Melihat kenyataan seperti ini, siapa yang gak ikut renyuh? Tapi Kang Deddy gak cuma ikut prihatin. Beliau langsung bertindak. Cendol yang masih tersisa diborong seluruhnya. Bukan untuk pamer, tapi agar si kakek tak perlu lagi menunggu pembeli di tengah hujan. Kemudian bantuan uang tunai diberikan langsung ke tangannya. Bukan dalam amplop, bukan di kantor, tapi langsung di tempat, sebagai bentuk kepedulian yang nyata. Yang lebih menyentuh lagi, bukan hanya bantuan sesaat yang diberikan. Kang Deddy langsung memikirkan langkah berikutnya. Karena anak dari si kakek belum punya pekerjaan, maka tawaran pun disiapkan, gerobak baru dan modal tambahan agar anaknya bisa ikut berjualan. Artinya, bukan hanya sang kakek yang diberi semangat hidup, tapi keluarganya juga diberikan kesempatan untuk bangkit. Semua itu dilakukan secara langsung, cepat, dan tulus. Karena buat Kang Deddy, membantu orang itu bukan soal pencitraan, tapi soal hati, soal nurani, dan soal tanggung jawab sosial sebagai manusia. Sikap seperti ini sebetulnya bisa jadi contoh buat siapapun, bahwa kebaikan itu tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu pangkat tinggi. Yang dibutuhkan hanyalah kepedulian dan keinginan tulus untuk membantu. Karena ketika seseorang benar-benar turun, melihat dengan mata kepala sendiri, maka empati itu akan muncul dengan sendirinya. Dari satu gerobak cendol dan satu jas hujan plastik yang sudah usang, tersimpan banyak pelajaran hidup, bahwa di balik tubuh yang mulai membungkuk, ada semangat yang tidak pernah menyerah, dan bahwa di tengah kesulitan, bantuan sekecil apapun bisa terasa seperti embun di tengah kemarau. Kang Deddy bukan hanya hadir sebagai pemimpin hari itu, tapi juga
sebagai pengingat bahwa kemanusiaan seharusnya selalu jadi pangkal dari setiap kebijakan. Dan kita, sebagai sesama warga, bisa belajar banyak dari peristiwa sederhana ini. Kita diajak untuk tidak hanya melihat, tapi juga merasakan. Diajak untuk tidak hanya berbicara, tapi juga bergerak. Karena peduli itu menular. Dan siapa tahu, dengan ikut berbuat kebaikan, hidup kita pun ikut dikuatkan. Setelah membantu seorang kakek penjual cendol di tengah hujan, langkah Kang Dedi tidak berhenti di situ. Perjalanan hari itu pun dilanjutkan ke berbagai titik lain yang masih berada di sekitar kawasan jalan Kota Bandung. Di sepanjang trotoar yang membentang, puluhan pedagang kecil terlihat masih berjualan. Ada yang menggoreng tahu panis panas di pojokan, ada yang menjajakan kopi hangat di atas meja sederhana, ada pula yang menawarkan makanan ringan dari gerobak dorong. Semua tampak sibuk menjaga rezeki. Meski tempat mereka berdiri sejatinya bukanlah tempat yang seharusnya digunakan untuk berdagang. Namun, bukan teguran yang lebih dulu diberikan oleh Kang Dedi. Justru sapaan hangat yang diturunkan. Setiap pedagang diajak bicara, satu persatu, tidak ada yang dilewati. Mereka disambut dengan senyum ramah, ditanya kabarnya, ditanyai asalnya, bahkan diminta menceritakan sedikit tentang bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Tidak ada jarak antara pemimpin dan rakyat, tidak ada meja, tidak ada protokol, hanya percakapan manusiawi yang jujur dan tulus. Dari perbincangan itu, terbukalah fakta-fakta yang mungkin selama ini tak banyak terdengar. Ternyata, banyak dari para pedagang itu yang hasil jualannya pas-pasan. Ada yang seharian hanya mendapat uang belanja untuk makan malam. Ada pula yang harus merogoh kocek lebih dalam, karena pendapatannya tidak mampu menutupi modal. Tapi tak ada keluhan yang keras. Mereka hanya menjawab dengan senyum tipis seolah sudah sangat terbiasa hidup dalam ketidakpastian. Namun, justru semangat itulah yang semakin membuat Kang Dedi menghargai perjuangan mereka. Karena meskipun didera keterbatasan, mereka tetap memilih untuk berusaha, bukan meminta. Mereka tetap berdiri di bawah panas, hujan, dan debu, demi membawa pulang sedikit uang untuk anak istri di rumah. Di mata beliau, mereka bukan pengganggu trotoar. Mereka adalah pejuang kehidupan yang sedang bertahan. Trotoar yang mereka tempati memang rencananya akan ditata ulang. Wilayah itu akan diperbaiki agar lebih rapi, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Tapi sebelum alat berat diturunkan, para pedagang diminta untuk mengosongkan tempat sementara waktu. Namun yang dilakukan bukan pengusiran. Tidak ada bentakan, tidak ada pemaksaan. Justru yang diberikan adalah solusi yang manusiawi. Setiap pedagang yang mau berhenti berjualan, sementara langsung diberikan bantuan dana. Tidak perlu laporan panjang, tidak diminta fotokopi berkas macam-macam. Semuanya dilakukan secara langsung di tempat. Ada yang menerima 4 juta rupiah, ada yang menerima 5 juta rupiah, tergantung kondisi mereka. Bantuan itu diberikan sebagai bekal hidup selama mereka di rumah, agar mereka bisa istirahat, tanpa khawatir tidak bisa makan, tanpa cemas, tidak bisa menyekolahkan anak, atau membayar listrik dan air. Dan bantuan itu bukan janji belaka. Uang diberikan saat itu juga, di tangan mereka langsung, tanpa perantara, tanpa potongan. Karena yang dibutuhkan oleh rakyat kecil, bukan wacana, tapi tindakan nyata yang cepat dan menyentuh kehidupan mereka secara langsung. Tak hanya itu, ada juga warga yang tampak siap untuk berubah. Mereka yang punya niat untuk beralih pekerjaan, langsung ditawari untuk menjadi petugas kebersihan. Pekerjaan yang mungkin sering dianggap rendah, tapi justru sangat mulia. Dan mereka yang setuju, langsung dicatat, difoto, dan didata. Semua proses hari itu dilalui dengan suasana yang hangat dan bersahabat. Tidak ada bentakan, tidak ada suara yang meninggi. Yang terdengar hanya dialog saling mendengarkan dan saling menghargai. Sebuah suasana yang jarang sekali terlihat dalam kegiatan penertiban di kota-kota besar. Kepada tim kebersihan, diminta agar sampah yang menumpuk segera dibersihkan. Tidak boleh ditunda, karena jika dibiarkan, keesokan harinya, tumpukan itu akan kembali menjadi masalah. Truk-truk pengangkut, ditambah koordinasi langsung dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan, para pemulung setempat pun diajak bekerja sama
agar proses pembersihan tidak hanya wilayah yang dibersihkan, tapi juga hubungan sosial antara pemerintah dan rakyat kembali dirapikan. Kang Deddy menunjukkan bahwa ketegasan bisa hadir berdampingan dengan kelembutan. Penataan bisa dilakukan tanpa menyakiti, dan perintah bisa disampaikan tanpa menginjak harga diri orang kecil. Kota bisa dibangun dengan tetap membawa nilai kemanusiaan tentang bagaimana ruang publik bisa ditata tanpa meninggalkan mereka yang selama ini hidup di dalamnya. Tentang bagaimana pemerintah hadir bukan sebagai penguasa, karena di balik semua tindakan itu terlihat bahwa Kang Deddy bukan hanya sedang menata jalan, tapi juga sedang membenahi cara kita memperlakukan sesama. Di sela-sela upaya merapikan kawasan kota, tidak hanya pedagang kaki lima yang menjadi perhatian Kang Deddy. Ada juga beberapa bangunan kecil di pinggir jalan yang menjorok ke trotoar. Bangunan-bangunan ini, meskipun terlihat sederhana dan kecil, sebenarnya sudah lama menjadi tempat usaha atau tempat singgah bagi sebagian warga. Tapi karena penataan wilayah akan dilakukan secara menyeluruh, maka bagian depan dari bangunan itu pun perlu dibongkar. Trotoar harus dikembalikan fungsinya untuk pejalan kaki, agar kota menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman. Namun, proses pembongkaran itu tidak dilakukan dengan cara yang keras. Tidak ada penggusuran tiba-tiba, tidak ada aparat bersenjata, tidak ada bentakan, tidak ada kekerasan. Yang dilakukan justru pendekatan yang sangat manusiawi. Setiap warga yang terdampak diajak bicara baik-baik, dijelaskan bahwa ini bukan soal menggusur atau menyingkirkan, tapi soal menata ruang bersama agar semua bisa menikmati kota secara lebih adil. Dan tentu saja, bantuan langsung juga diberikan. Mereka yang bagian depannya harus dibongkar, tetap menerima kompensasi. Ada yang diberi 2 juta rupiah sebagai bentuk dukungan, selama tempat usahanya tidak bisa digunakan. Tidak besar memang, tapi cukup untuk meringankan beban di saat harus menyesuaikan diri. Lebih dari itu, sikap Kang Deddy yang turun langsung ke lapangan membuat warga merasa dihargai, karena keputusan itu tidak diambil dari balik meja, tapi dari hasil melihat sendiri kenyataan di lapangan. Hari itu, suasana terasa berbeda. Tidak ada ketegangan seperti biasanya dalam kegiatan penertiban. Yang terlihat justru senyum haru dari para pedagang, ucapan terima kasih dari warga, dan pelukan tulus dari mereka yang merasa dibela. Suasana penuh rasa syukur menyelimuti kegiatan sejak pagi hingga sore. Para pedagang yang tadinya cemas karena mendengar kabar akan ada pembongkaran, akhirnya bisa bernapas lega. Mereka tak merasa diusir, justru merasa diberi waktu untuk istirahat, disiapkan ulang, dan diberi semangat baru untuk mulai lagi. Nanti dengan tempat yang lebih rapi dan bersih. Sungguh, apa yang dilakukan Kang Deddy hari itu bukanlah sekadar membersihkan kota dari sampah atau merapikan trotoar. Ini bukan sekadar urusan teknis atau proyek pembangunan, tapi lebih dari itu, ini adalah contoh nyata dari kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat kecil. Kepemimpinan yang benar-benar hadir, bukan hanya saat panggung politik sedang panas, tapi juga saat hujan turun, saat warganya berjualan di tengah lelah, dan saat harapan mereka mulai pudar. Kang Deddy tidak duduk di kursi empuk sambil memberi perintah. Ia tidak hanya melihat laporan dari staf, ia datang sendiri, menyapa warga satu persatu, mendengar keluh kesah mereka, dan langsung menyampaikan solusi. Semua dilakukan dengan bahasa yang sederhana, dengan senyum yang menguatkan, dan dengan hati yang tulus. Bagi kita yang melihat semua ini, rasanya tidak bisa hanya jadi penonton. Di tengah banyaknya pejabat yang sibuk rapat di ruang berase, Kang Deddy justru memilih turun ke jalan, mengangkat sendiri masalah warganya, dan menyentuh mereka bukan hanya dengan bantuan materi, tapi juga dengan keberpihakan yang nyata. Sikap seperti ini patut diberikan apresiasi setinggi-tingginya, karena kota yang baik bukan hanya dibangun dengan beton dan aspal, tapi juga dengan rasa, dengan kepedulian, dan dengan keberanian untuk hadir di saat yang tepat. Dan Kang Deddy telah menunjukkan semua itu dengan caranya sendiri, dengan penuh ketulusan. Semoga langkah seperti ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Kita memang bukan pejabat, tapi kita bisa ikut bergerak, bisa dari hal kecil, membantu tetangga yang kesulitan, menghargai pedagang kecil,
menjaga kebersihan lingkungan, atau sekadar bersikap lebih peduli terhadap orang di sekitar. Karena kebaikan itu bukan soal jabatan, tapi soal niat. Dan semoga juga semakin banyak pemimpin seperti Kang Dedi di negeri ini, pemimpin yang bukan hanya bisa bicara, tapi juga mampu turun, melihat, merangkul, dan mengubah kehidupan rakyat kecil jadi lebih baik.